Shalom Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan, berjumpa kembali dalam program Santapan Rohani pada saat hari ini. Doa dan harapan kami Bapak Ibu seluruh para pendengar diberkati dan dilindungi oleh Tuhan. Sehat-sehat, tidak kurang suatu apapun, saudara. Bapak Ibu dikasihi Tuhan, kita berdoa. Bapa di dalam sorga, terima kasih Tuhan pada saat hari ini. Kami mengucap syukur atas kasih setia-Mu, pertolongan dan perlindungan Tuhan yang boleh nyata di dalam kehidupan kami. Tuhan Yesus, berkatilah Tuhan pendengaran kami akan kebenaran firman Tuhan, supaya firman-Mu Tuhan menjadi kekuatan baru di dalam kehidupan kami. Dan urapi jugalah hamba-Mu yang menyampaikan, sehingga isi hati-Mu Tuhan boleh terdengar di tengah-tengah kami pada saat hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Bapak Ibu dikasihi Tuhan, pembacaan firman yang terambil dari Ayub 23 ayat 10, saudara. Beginilah kebenaran firman Tuhan. Karena Ia tahu jalan hidupku, seandainya Ia menguji aku akan timbul seperti emas. Puji Tuhan, saudara. Tahukah saudara, Tuhan punya rencana indah untuk hidup kita. Mengapa ada orang yang tidak sabar menghadapi berbagai masalah dalam hidup ini, saudara? Mengapa ada orang yang kecewa dan akhirnya putus asa? Mereka tidak tahu bahwa Tuhan sedang merencanakan perkara yang indah dalam hidupnya. Orang hanya melihat susahnya, saudara, pahitnya, penderitaannya. Mereka tidak pernah menyelami ada apa di balik semua itu. Saudaraku dikasihi Tuhan, drama kehidupan Ayub. Drama kehidupan Ayub ini, saudara, jika kita membaca dan mengikuti dengan seksama perjalanan kehidupan Ayub, kita akan paham, saudara, Ayub adalah pribadi yang hebat. Hidupnya tidak bisa atau tidak bercela di hadapan Tuhan. Tuhan sangat memuji Ayub, saudara. Ayub adalah orang yang taat. Ayub adalah orang yang saleh. Ayub adalah orang yang jujur, saudara, dan selalu menjauhi kejahatan. Beda dengan kebanyakan orang masa kini, saudara. Hidup yang mereka jalani penuh kepura-puraan. Dalam ungkapan umum sering dipakai dengan kata munafik. Di depan nampaknya saleh, taat, kudus, tetapi praktek kehidupan sehari-harinya sangat berbeda jauh. Dikenal istilah jauh panggang dari api, saudara. Ayub mengalami ujian yang sangat dahsyat dari Tuhan. Saudaraku, Ayub mengalami ujian yang sangat dahsyat dari Tuhan. Derita, kesedihan menghempas hidupnya. Dalam sekejap, begitu mendadak dan tiba-tiba datangnya, saudara, 10 anaknya mati seketika. Harta bendanya ludes, usahanya bangkrut. Bahkan istri yang mendampinginya saat itu, saudara, mengajaknya untuk mengutuki Tuhan. Tidak cukup sampai di situ. Seluruh tubuh dari ujung kepala sampai ujung kaki terkena penyakit kulit, saudara. Gatal-gatal luar biasa. Saudaraku, apakah Ayub kecewa? Apakah Ayub putus asa? Apakah Ayub menyerah? Memang pada mulanya Ayub sangat sempat goncang, saudara. Tetapi kemudian di dalam perenungannya,
Ia menyadari bahwa itu adalah ujian dari Tuhan. Saudaraku, itulah sebabnya dalam ayat renungan kita hari ini, Ayub mampu berkata, "Karena Tuhan tahu jalan hidupku, seandainya Tuhan menguji aku akan timbul seperti emas." Saudara, mengapa Tuhan suka kelihatan terlambat menolong kita? Saudaraku, mengapa Tuhan suka kelihatan terlambat menolong kita? Inilah pertanyaan yang sangat penting untuk dipahami, saudara. Pertanyaan ini sering menggoda kita, sehingga kita bergeser dari rencana Tuhan. Orang berpikir Tuhan tidak peduli. Saudara, orang yang menyangka Tuhan lupa dengan janjinya. Dan yang lebih menyedihkan, saudara, orang mengambil kesimpulan yang fatal. Tuhan hanya cerita, Tuhan tidak ada. Saudara, Anda masih ingat saat Yesus datang terlambat untuk menyembuhkan Lazarus yang sekarat? Jika kita teliti, saudara, maka kita menemukan rahasianya. Yesus sengaja menunda kedatangannya, saudara. Maria, saudara Lazarus, tidak menyadari hal ini, sehingga ia menyesali keterlambatan Yesus datang. Maria berkata, saudara, "Tuhan, sekiranya Engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak akan mati." Saudaraku, Tuhan Yesus tidak pernah terlambat. Haleluya. Tuhan Yesus tidak pernah terlambat. Dia datang selalu tepat waktu, saudaraku. Walaupun sudah 4 hari, Lazarus mati dan mayatnya sudah berbau, ternyata Tuhan sanggup membangkitkannya. Haleluya, haleluya. Tuhan sengaja menunda kedatangannya supaya orang banyak melihat bahwa Dia mampu membangkitkan Lazarus yang mati. Dia Tuhan, sehingga waktu itu orang-orang yang melihat percaya kepadanya. Saudaraku, pelajaran yang kita peroleh, ada maksud Tuhan, ada rencana Tuhan yang indah jika Ia menunda menolong kita. Ada maksud Tuhan, ada rencana Tuhan yang indah jika Ia terlambat seperti yang kita pikirkan. Tetapi sebenarnya bahwa Tuhan tidak pernah terlambat. Tugas kita adalah meminta kepada Tuhan. Tuhan akan menjawab, itu adalah urusan Tuhan, saudara. Sebab Dialah yang paling tahu kapan waktunya yang tepat. Haleluya, haleluya. Kita berdoa. Bapa di dalam sorga, terima kasih Tuhan Yesus. Untuk hari ini kami sudah mendengarkan kebenaran firman. Kami sungguh diberkati Tuhan oleh karena kasih-Mu. Pertolongan dan perlindungan hikmat yang daripada Tuhan yang menjelikan hati kami untuk kebenaran akan kebenaran firman. Terpujilah nama-Mu Tuhan, termulialah nama-Mu Yesus. Berkatilah hati, tubuh, roh, dan jiwa kami Tuhan, supaya kami Tuhan tetap melekat kepada kebenaran firman. Supaya kami Tuhan tetap berjalan dalam sesuai kebenaran firman, dalam rel kebenaran firman. Terpujilah nama-Mu Tuhan, luar biasa firman-Mu berkarya di tengah-tengah kami pada saat hari ini. Terpujilah Tuhan, termulialah Tuhan. Hamba juga berdoa untuk Bapak Ibu seluruh para pendengar dimanapun berada pada saat hari ini. Tuhan berkati, Tuhan pagari dengan malaikat-Mu. Keluarganya Tuhan berkati. Biarlah Tuhan yang campur tangan atas setiap perkara yang mereka hadapi. Kami yakin dan percaya, hamba-Mu yakin dan percaya, Engkau Tuhan akan menyelesaikannya sesuai dengan kehendak-Mu, tepat indah pada waktunya.
bukan karena kurang panjang tangan kasih-Mu Tuhan untuk menolong, tetapi Engkau Tuhan punya waktu yang tepat untuk melihat bagaimana kami Tuhan memerlukan kasih kuasa Tuhan berkarya di dalam kehidupan kami. Terpuji termulialah Tuhan, Kaulah Allah kami, Tuhan dan Juru Selamat kami. Diagungkanlah Tuhan pada saat hari ini, kekal untuk selama-lamanya. Haleluya, haleluya. Sama-sama kita dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapa Sorgawi, cinta kasih karunia dari Tuhan Yesus, dalam persekutuan dan penghiburan Roh Kudus, menyertai kita semua sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin, amin, amin. Baik Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, demikian perjumpaan kita pada saat hari ini. Kami yakin dan percaya bahwa berkat Tuhan melalui kebenaran firman Tuhan yang memberkati Bapak Ibu seluruh para pendengar dimanapun berada. Bapak Ibu Saudaraku, demikian perjumpaan kita dan sampai berjumpa kembali dalam kesempatan berikutnya. Tuhan memberkati. Haleluya. Amin, amin, amin.